2018-027. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu kisah dari tokoh Alkitab yang bernama Deborah. Dan semoga kita bisa terberkati akan berkat atau prologi yang bisa saya jelaskan tentang Deborah tersebut. Baik, mari kita saksikan cuplikannya tersebut. Deborah adalah seorang nabiya dan hakim perempuan satu-satunya dari zaman prakerajaan Israel di dalam Perjanjian Lama dan Tanah. Kisahnya diceritakan dalam 2 pasal pada kitab Hakim-Hakim, yakni pasal 4 dan 5. Kisah pertama berbentuk prosa yang menceritakan kemenangan pasukan Israel yang dipimpin oleh Jenderal Barak yang dipanggil Deborah, namun ia bernubuat bahwa ia sendiri tidak akan menang melawan Jenderal Sisera, orang Kanaan. Tak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi Deborah. Ia tampaknya menikah dengan seorang lelaki yang bernama Lapidot, atau yang artinya obor. Tetapi nama ini tidak ditemukan di luar kitab Hakim-Hakim dan mungkin hanya menunjukkan bahwa Deborah sendiri memiliki semangat yang berapi-api. Deborah adalah seorang penyair dan ia menyampaikan penghakimannya di bawah pohon kurma di Efraim. Sebagian orang menyebutnya sebagai ibu dari Israel. Setelah kemenangannya atas Sisera dan pasukan-pasukan Kanaan, seluruh negeri aman selama 40 tahun. Adapun 7 fakta penting tentang Deborah. Yang pertama, Deborah adalah hakim keempat Israel. Deborah adalah satu-satunya hakim Israel perempuan. Baik, saya akan melanjutkan tentang kisah tokoh Alkitab yang bernama Deborah tersebut. Tadi saya sudah menjelaskan sebagian dari tokoh tersebut, yang dimana kita bisa mengetahuinya di kitab Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5. Dan dari cerita Deborah tersebut, kita sebagai wanita itu bukan hanya bisa mengurus anak, dan kita harus menunjukkan bahwa kita itu punya potensi yang sangat besar untuk dipakai oleh Allah. Contohnya saja itu seperti Deborah ini, yang dikenal sebagai istri Lapidot. Ini menandakan bahwa fungsi seorang istri tidaklah menghalangi untuk menjadi nabi dan hakim, dan ia hanyalah salah satu dan wanita-wanita yang Tuhan pakai dalam Alkitab. Pada zaman modern pun wanita mempunyai peran penting dalam kerajaan Allah. Tetapi seorang wanita bijak juga wajib mengetahui fungsinya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak. Maksud saya,
Bagilah waktu yang dengan benar. Sebab banyak wanita yang melayani tetapi mengabaikan urusan rumah tangga. Tetapi hingga akhirnya suami setiap hari uring-uringan sementara anak-anak terlantar. Allah kita bukanlah Allah yang egois dan kejam. Apabila Anda dipanggil melayani, maka Tuhan juga mau rumah tangga Anda sehat-sehat selalu. Dan kalau rumah tangga Anda kacau, kalau itu menandakan bahwa Anda tidak mengerti konsep prioritas dalam hidup Anda. Jadi, dari kisah Deborah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa urapan Allah itu sangat besar dan tidak dibatasi oleh gender. Artinya, bukan hanya pria saja yang dipakai untuk Tuhan. Dari sisi fisik pria memang kuat, tetapi dalam hal urapan wanita tidak kalah dengan pria. Dan seharusnya kita juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk berkarya di dalam gereja. Jadi, pesan yang bisa kita dapatkan dari renungan tersebut yaitu Deborah adalah wanita yang hebat. Dia adalah hakim dan nabi yang disegani. Tangan Allah sendiri menyertainya. Dan apakah kita sebagai manusia atau wanita ingin seperti Deborah? Jadi, apabila kita ingin menjadi seperti Deborah, marilah kita tetap takut akan Tuhan dan jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Baiklah, mungkin cerita dari tokoh Alkitab tentang Deborah ini hanya ini bisa saya sampaikan. Jika ada